Jadi hargai dulu diri kita sendiri sebelum kita meminta orang lain untuk menghargai kita. Hai Beb, aku Ziva Magnalia dan hari ini kita bakal seru-seruan bareng Rahasia Gadis. Lagu Cukup ini menceritakan tentang satu hubungan yang jomplang di antara dua orang ini. Jadi yang satunya tuh sayang banget sehingga meminta perhatian aja, please dong kasih gue perhatian. Padahal cuma itu permintaannya, tapi tetap aja nggak dihargai. Jadi menurut aku cerita ini, setiap lagu sih sebetulnya ya, nggak cuma lagu Cukup ini aja tuh punya meaning yang sangat luas gitu. Nggak cukup kalau misalnya kita cuman nggak cukup kalau misalnya kita cuman mengartikannya cuman soal percintaan, padahal sebenarnya bisa juga kalau kita lagi relate dalam pekerjaan, kok kayaknya susah banget ya dapat apresiasi nih dari atasan gitu, atau mungkin dalam keluarga kok kayaknya selalu dituntut ya untuk jadi yang terbaik, padahal kita udah berusaha nih untuk bisa jadi yang terbaik menurut versi orang tua gitu ya. Jadi ada banyak banget arti dari lagu Cukup itu. Aku harap ini sebenarnya kan kalau dari cerita lagunya sendiri itu kan kayak kita minta dihargai kan sama orang. Tapi pesan yang pengen aku sampaikan buat para pendengar aku pengen ngasih tahu kalian kalau kita semua itu cukup. Jadi hargai dulu diri kita sendiri sebelum kita meminta orang lain untuk menghargai kita. Kita tuh berharga. Aku suka semua jenis lagu, semua jenis cerita yang ada di dalam lagu itu karena rasanya kayak hidup aja gitu loh. Kayak misalnya aku nyanyi lagu Pilihan Yang Terbaik, padahal aku lagi nggak merasakan hal itu. Sama kayak kalau aku nyanyi lagu Cukup, padahal sebenarnya aku lagi nggak merasakan ada di posisi itu. Tapi ketika aku mencoba untuk menyanyikan lagu itu, aku selalu ngambil energi, aku serap energi, dan aku mencoba mengerti makna lagu itu, sehingga aku merasa ada di posisi itu dan jadi pengalaman baru buat aku yang aku ciptakan sendiri gitu. Dan itu sangat menyenangkan buat aku yang suka berhayal. Buat teman-teman yang belum tahu, jadi yang memilih tema untuk misalnya yang memilih ide, yang tiba-tiba ada idenya untuk menggunakan konsep problem antara ayah dan anak itu sebenarnya aku gitu. Jadi aku dibantu sama teman-teman produksi supaya bisa merealisasikan ide yang ada di dalam otak, dan jadilah MV-nya itu. Dan kenapa aku memilih konsep itu, karena pertama kali aku ngedenger lagu lagu Cukup, mulai dari aku bingung aku harus bagai, sebenarnya bener-bener the whole song itu tiba-tiba langsung aja muncul di otak aku. Ini kayaknya ini buat anak-anak yang ngerasa pressure banget, disuruh kayak harus bisa ini, harus bisa itu, harus kayak mama, harus kayak papa. Tapi sebenarnya dia tuh punya keinginan yang lain. Tapi di satu sisi juga dia tuh berusaha untuk bisa membahagiakan orang tuanya gitu. Tiba-tiba itu muncul aja di dalam otak aku. Itu sih yang pas berantem sama ayahnya itu. Pas pulang dari entah berantah itu. Tiba-tiba sebenarnya itu tuh konsepnya gimana ya, anaknya ini udah dari kecil tuh sebenarnya nggak dibolehin untuk main biola sama ayahnya. Terus
kayaknya nih si anak ini pulang-pulang tuh udah tahu bakalan ribut lagi sama ayahnya dengan permasalahan yang sama. Tapi mungkin di situ dia udah capek banget, kok kayak gini terus ya. Jadi pas aku dibanting biolanya, di situ aku suka banget. Sangat emosional. Enggak ya, jauh banget ya. Karena aku merasa orang tuaku ini sangat-sangat suportif justru. Sangat-sangat suportif, apalagi dari aku kecil yang menyadarkan aku untuk tahu kalau aku tuh pengen jadi penyanyi itu adalah mama dan papa aku gitu. Jadi cerita yang ada di MC itu sebenarnya cerita pas aku di sekolah yang kayak kamu harus belajar gitu. Kayak gitu deh. Jadi itu representasinya aja yang beda dari orang tua, padahal sebenarnya dulu pas di sekolah. In between. Jadi mereka itu ada saatnya kayak ngapain sih deh keluar mulu gitu, ketemu sama teman-teman, main mulu perasaan. Tapi satu sisi kayak kadang-kadang kalau misalnya aku lagi mumet, mah dia main ya, oh ya udah nggak masalah aja juga. Jadi kayak tergantung mood. Kadang-kadang boleh, kadang-kadang ya kalau bisa nggak usah, tapi banyakan sih ya bolehin aja karena percaya gitu. Real aku juga sebenarnya kayak gitu, cuman kayaknya aku aku juga nggak tahu ya kenapa sih nggak boleh nginep, padahal kan kayak udah tahu gitu loh, cuman rasanya masih berat aja gitu untuk mereka ngelepas aku. Sama sih sebenarnya, cuman tapi udah boleh aja sih kalau akunya kayak sekali-sekali kayak nggak boleh mulu tuh, temen-temen aku yang lain pada nginep boleh kayak gitu. Tapi kalau misalnya aku sendiri apa ya, nggak ada sih, kayaknya aku termasuk orang tua yang bebas-bebas aja tapi tetap pada jalan yang benar. Gitu. Real. Soalnya kayak gitu, kayak ini aku aja kesini kemanapun deh, kalau mereka bisa pasti mereka bakal nganterin aku gitu. Terus kalau yang aku paling suka tuh pas aku cerita sama mamaku, kayak enak aja gitu, kayak bisa cerita kayak sama temen gitu loh. Jadi kayak udah sih. Gitu sih pas aku kayak di sekolah aku dibolehin aja untuk ikut-ikut lomba. Kayak yang waktu itu kan kayak misalnya kayak harus belajar, emang harus belajar betul, tapi kadang-kadang kalau misalnya kadang-kadang kita juga harus bisa melihat minat dan bakat anak juga gitu. Kalau misalnya anak ini ternyata memang berbakat di bidangnya, kenapa harus ditahan-tahan padahal udah tahu gitu jalannya beneran ke sini gitu. Dan kayak Tuhan makasih Tuhan gitu, karena aku beneran jadi penyanyi. Ngerti gak sih, kayak aku bingung deh ngejelasinnya kayak gimana, tapi intinya kayak gitu. Kayak tadi pertanyaan apa ya? Sampai melenceng mulu udah tadi. Iya, jadi aku ngerasa disayang karena mereka itu ada di pihak aku, yang percaya sama aku kalau aku tuh bisa jadi penyanyi gitu. Ya itu, mungkin ada banyak juga sih yang kayak gini. Cuman aku ngerasa orang tua aku ini bisa menjadi teman yang baik, pendengar yang baik, dan pemberi nasihat yang baik juga gitu. Jadi aku nggak pernah ngerasa sendirian, nggak pernah ngerasa aku tuh buntu. Pasti aku selalu dibimbing gitu sama mama papa. Terus selalu yang kayak selalu didengerin lah gitu, walaupun aku tetap keras kepala juga misalnya, tapi ya udah aku tetap disuruh ya udah pilihanmu. Terus tapi mereka tetap kasih tahu apa yang baik dan yang nggak baik untuk aku. Jadinya aku tetap bisa belajar juga dalam hidup ini, harus memilih yang kayak gimana. Apa ya pesannya? Jangan dong.
Apa ya pesannya ya? Semoga kok aku dibilang gitu dong langsung menangis ya? Sebentar, aku sangat mudah menangis ya, tolong. Ini baru ada di otak aku doang loh. Tapi intinya semoga mama papa panjang umur, happy terus, dan selalu support aku apapun itu yang aku jalanin. Semoga bisa selalu menjadi orang tua yang percaya sama aku, bahwa aku bisa ngelakuin hal-hal baik yang akan aku lakuin di depan ya dengan baik itu. Gimana sih aku ngomongnya? Pokoknya intinya semoga selalu percaya sama aku kalau aku itu bisa menjalankan hidupku dengan baik. Cukup hargai aku sebagai kekasihmu. Ku hanya butuh perhatian darimu. Tak banyak, cukup itu. Haruskah ku terus bersama denganmu sementara kau tak peduli padaku? Hampir habis sudah kesabaran ini. Selama ini ku terlalu tahan sendiri. Panjang juga ya yang aku nyanyiin. Itu dia seru-seruannya bareng Rahasia Gadis. Happy banget, semoga bisa menginspirasi kalian dan banyak yang kalian dapatkan dari ocehanku dari tadi. Semoga kalian semua yang ada di sini sehat selalu. Jangan lupa juga buat dengerin lagu Cukup di semua digital streaming platform. Ada di YouTube, di Spotify, atau musik di semuanya. Racunin keluarga kalian, temen kalian, pacar, gebetan, mantan, selingkuhan, terserah kalian. Pokoknya jangan lupa buat dengerin Cukup. Kalian semua itu cukup. Dadah, sampai ketemu lagi.